Assalamualaikum yang terhormat Ibu Melenia Ramasalisa, selaku dosen pengampu AKM 1, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan intangible assets yang ada di chapter 12. Dengan anggota kelompok 4, yang pertama Nadia Valencia Sitorus, NPM akhir 271, Agnes Manogi Yulianti Simbolon, NPM akhir 321, Valentin Aurelia Citra Hati Jebua, NPM akhir 332, dan Noor Sarah Rahmawati, NPM akhir 341. Pada slide ini saya akan menjelaskan intangible asset issues. Intangible asset issues, aset tak berwujud mempunyai 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, they are identifiable, yang kedua mereka tidak memiliki keberadaan fisik, yang ketiga, aset-aset tersebut bukanlah aset moneter. Tipe intangible asset yang pertama marketing related, yang kedua customer related, yang ketiga artistic related, yang keempat contract related, yang kelima teknologi related, yang terakhir goodwill. Selanjutnya ada intangible asset issue, pembelian intangible asset. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dan dicatat sebesar biaya perolehan. Mencakup seluruh biaya perolehan serta pengeluaran yang diperlukan untuk membuat aset tidak berwujud siap digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Biaya yang umumnya termasuk antara lain, satu ada purchase price, harga pembelian, lalu ada legal fees, biaya hukum, dan ada other incidental expense, yaitu biaya tambahan lainnya yang terkait dengan perolehan aset tersebut. Lalu ada amortisasi intangible asset. Pertama, aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Nah, diamortisasi dengan pembebanan secara sistematis sebagai beban selama masa manfaatnya. Pencatatan dilakukan dengan mengkredit akun aset. Lalu ada aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, yaitu tidak memiliki batas waktu yang dapat diperkirakan dalam memberikan arus kas bagi perusahaan, lalu tidak diamortisasi, dan aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas harus diuji penurunan nilainya atau impairment minimal sekali setahun. Selanjutnya ada jenis intangible asset, yaitu marketing related intangible asset. Contohnya yaitu merek dagang atau nama dagang, iklan di kepala surat kabar, lalu ada nama domain internet, dan perjanjian bisnis. Nah, perlakuan akuntansinya yaitu biaya perolehan dikapitalisasi dan tidak dilakukan amortisasi. Yang kedua ada customer, yaitu related intangible asset. Contohnya daftar pelanggan, backlog pesanan atau produksi, serta hubungan pelanggan yang baik yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Nah, perlakuan akuntansinya yaitu biaya perolehan dikapitalisasi dan diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya. Kemudian ada artistik, yaitu contohnya drama, karya sastra, karya musik, gambar, fotografi, serta materi video dan audiovisual, dan hak cipta diberikan selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun. Perlakuan akuntansinya yaitu biaya perolehan dikapitalisasi, lalu amortisasi dilakukan selama umur hukum atau umur manfaat, mana yang lebih pendek. Lalu ada kontrak, perjanjian wiralaba dan lisensi, izin konstruksi, hak siar, serta kontrak jasa atau kontrak pasokan. Perlakuan akuntansinya yaitu biaya perolehan dikapitalisasi dan diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya. Jika masa manfaat tidak terbatas, maka tidak diamortisasi. Lalu selanjutnya ada teknologi. Contohnya yaitu teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan penemuan tersebut selama 20 tahun dan biaya pembelian paten dikapitalisasi. Perlakuan akuntansinya yaitu seluruh biaya penelitian dan pengembangan atau R&D serta biaya pengembangan yang terjadi sebelum tercapainya kelayakan ekonomi dibebankan sebagai biaya. Lalu diamortisasi dilakukan selama umur hukum atau umur manfaat, mana yang lebih pendek.
Nah, pada slide ini kita akan membahas salah satu jenis aset tidak terwujud, yaitu goodwill. Nah, goodwill itu merupakan manfaat ekonomi masa depan yang muncul dari aset-aset yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis dan tidak dapat diidentifikasi secara individual maupun dipisahkan secara terpisah. Nah, goodwill hanya diakui ketika seluruh bisnis dibeli, sehingga tidak dapat dicatat secara terpisah. Menurut standar akuntansi, goodwill hanya yang dihasilkan secara internal tidak boleh dikapitalisasi. Selain itu, goodwill dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas sehingga tidak diamortisasi, namun perusahaan tetap harus melakukan pengujian penurunan nilai atau impairment secara berkala. Terdapat juga istilah bargain purchase, yaitu ketika harga pembelian suatu perusahaan lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih yang diperoleh. Nah, selisih tersebut akan diakui sebagai keuntungan bagi pihak pembeli. Selanjutnya kita akan membahas impairment atau penurunan nilai aset tidak terwujud. Impairment terjadi ketika nilai tercatat suatu aset lebih tinggi dibandingkan jumlah yang dapat dipulihkan kembali dari aset tersebut. Nah, dalam kondisi ini perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai. Untuk aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas, pengujian impairment dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat aset dengan recoverable amount atau jumlah yang dapat dipulihkan. Sedangkan untuk aset tidak terwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, pengujian impairment wajib dilakukan minimal 1 kali setiap tahun. Jika recoverable amount lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai atau impairment loss. Nah, selain aset tidak berwujud lainnya, goodwill juga harus diuji penurunan nilainya minimal setiap tahun. Pengujian dilakukan pada unit penghasil kas atau cash generating unit yang terkait dengan goodwill tersebut. Jika nilai yang dapat dipulihkan lebih rendah dari nilai tercatatnya, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai goodwill. Perlu diperhatikan bahwa kerugian penurunan nilai goodwill yang sudah diakui tidak dapat dibalik atau dipulihkan kembali pada periode berikutnya. Dalam laporan keuangan, aset tidak berwujud disajikan secara terpisah dari aset tetap. Nah, pada laporan laba rugi, perusahaan harus mengungkapkan beban amortisasi, kerugian penurunan nilai maupun pemulihan penurunan nilai apabila diperbolehkan oleh standar akuntansi. Selain itu, catatan atas laporan keuangan juga harus menjelaskan informasi terkait setiap jenis aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya ada R&D cost. Research and Development Cost, biaya penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D pada dasarnya bukan merupakan aset tidak berwujud, namun kegiatan tersebut seringkali menghasilkan pengembangan paten atau hak cipta, seperti produk baru, proses, ide, formula, dan komposisi atau karya tulis atau literatur. Biaya penelitian harus dibebankan sebagai beban. Biaya pengembangan dapat dibebankan langsung atau tidak tergantung pada kondisi tertentu. Kapitalisasi dimulai ketika proyek telah cukup berkembang sehingga manfaat ekonomi dari proyek penelitian dan pengembangan tersebut diperkirakan akan mengalir ke perusahaan. Biaya terkait aktivitas R&D pertama ada materials, equipment, and facilities. Kedua ada personal. Ketiga ada purchase intangible. Keempat ada contract service. Dan yang terakhir ada indirect cost. Selanjutnya ada biaya terkait aktivitas R&D. Satu, pembangunan fasilitas penelitian. Kedua, peralatan R&D untuk satu proyek. Ketiga, mesin untuk proyek R&D saat ini dan masa depan. Keempat ada pembelian bahan penelitian. Kelima ada gaji staf penelitian. Keenam ada biaya penelitian berdasarkan kontrak dengan pihak lain. Dan yang terakhir ada biaya pembuatan prototipe sebelum kelayakan ekonomi tercapai. Selanjutnya ada cost similar to R&D cost. Yang pertama ada startup cost for a new operation. Kedua ada initial operating losses. Ketiga ada advancing cost. Biaya penelitian ini dibebankan sebagai beban pada saat terjadinya, sama seperti perlakuan akuntansi untuk biaya penelitian dan pengembangan R&D.